Perkenalkan, nama saya Haryo Febrian Asmaliuda, NIM 148 dari kelas 2022C. Ingin menjelaskan tentang mata kuliah Komunikasi dan Advokasi Kebijakan. Komunikasi dan Advokasi Kebijakan, di mana mata kuliah ini mengajak mahasiswa untuk menganalisis dan menerapkan konsep dasar komunikasi dan advokasi kebijakan yang meliputi seperti teknik-teknik komunikasi, bentuk dan proses komunikasi kebijakan, bentuk kerja advokasi kebijakan, dan serta teknik-teknik advokasi kebijakan. Komunikasi di mana dapat diartikan komunikasi sebagai tindakan penyampaian pesan searah dari seseorang kepada seseorang atau sekelompok orang lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Teknik komunikasi publik terdapat 3 indikator, yaitu teknik komunikasi efektif, teknik komunikasi asertif, dan konsep komunikasi publik. Teknik komunikasi efektif di mana agar pesan yang disampaikan mencapai sasaran. Komunikasi efektif adalah komunikasi yang berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan individu berkomunikasi. Cara komunikasi di mana melibatkan vokal 35%, nonverbal 59%, dan verbal 6%. Intonasi suara dalam berkomunikasi di mana agar orang akan merasa lebih nyaman berbicara. Pemilihan kata-kata dalam berkomunikasi agar tidak menyinggung lawan berbicara. Keterampilan nonverbal dalam berkomunikasi seperti sikap tubuh dan cara berjalan, dan postur tubuh dalam berkomunikasi di mana memiliki makna seperti ketika lawan berbicara menyilangkan kaki, maka kita menyilangkan kaki. Advokasi memiliki arti di mana aksi sosial, politik, dan kultural yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan dilakukan secara kolektif. Advokasi melibatkan berbagai strategi meliputi lobby, koalisi, kampanye, aksi massa, dan penelitian. Advokasi sangat perlu karena banyak aktor kebijakan yang terlibat tidak memiliki latar belakang yang sesuai dengan permasalahan yang sedang dibahas. Tujuan advokasi memiliki tujuan seperti adanya komitmen dan dukungan seperti kebijakan, sumber daya, kemudahan, dan keikutsertaan. Etika komunikasi merupakan sebuah nilai atau norma tentang benar, salah yang dianut suatu golongan dan menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok untuk menghargai dan menghormati lawan bicara serta mengatur tingkah lakunya agar tidak menyakiti hati orang lain. Etika komunikasi sangat wajib diterapkan karena komunikator yang baik meliputi menghormati dan menghargai lawan berbicara, empati, integritas, hormati privasi lawan berbicara, jujur dalam menyampaikan informasi kepada lawan berbicara. Praktik etika komunikasi meliputi rasa hormat, martabat, dan kebebasan perorangan. Hal ini berkaitan erat dengan cara organisasi memperlakukan anggotanya, sedangkan kebijakan dan praktik personel merupakan organisasi berkewajiban untuk berlaku adil pada anggota yang berada di semua jenjang karir dan posisi. Hambatan-hambatan komunikasi terdapat seperti hambatan fisik dan hambatan sosial budaya. Jadi kesimpulannya adalah komunikasi kebijakan adalah bagaimana masyarakat menyampaikan pendapat mereka kepada pembuat kebijakan. Sedangkan advokasi kebijakan adalah masyarakat menyampaikan pendapat mereka untuk mempengaruhi pembuat kebijakan untuk merubah kebijakan menjadi lebih baik lagi. Dalam hal ini, masyarakat perlu belajar komunikasi dan advokasi kebijakan untuk menyampaikan argumen mereka kepada pembuat kebijakan untuk membuat kebijakan jadi lebih baik lagi.